Baik, terima kasih atas paparannya dari Bapak Kukus Ulama. Untuk partisipan yang mau bertanya, untuk partisipan yang mau bertanya bisa menggunakan opsi raise hand. Yang paling utama raise hand. Nanti langsung saya maju untuk unmute. Yang kedua dengan chat. Yang ketiga nanti gaya bebas. Kalau ada yang di raise hand, saya langsung kasih waktu atau saya unmute untuk bisa bertanya langsung dan langsung dijawab. Jadi metodenya yang angkat tangan langsung bertanya, langsung dijawab sama Bapak Kuku. Kalau yang di kolom chat sudah banyak sekali yang bertanya Bapak Kuku. Mungkin ada 10 lebih yang kolom chat. Cuma kalau ada yang mau bertanya secara langsung lewat raise hand bisa bertanya langsung di kesempatan siang hari ini. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Bisa dibuka kolom ini, buka speakernya atau klik di raise hand. Kalau belum ada yang di raise hand, saya di kolom chat banyak sekali. Saya mulai dari atas. Ini mungkin ada pernyataan dan mungkin juga ada pertanyaan. Yang pertama, ini dari Cahya. RTH diwajibkan harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten kota 30%. 20% RTH publik, termasuk kota dan 10% publik. Tapi kenyataannya dalam DPR jarang sekali kabupaten kota yang membuatkan rencana lokasi hutan kota ini. Ini dikarenakan baik RTH kabupaten kota bukan merupakan urusan wajib atau pokok, dan urusan RTH kabupaten kota tidak ada instansi vertikalnya, sehingga jika kabupaten kota mengusulkan anggaran untuk kabupaten kota akan sulit di ACC. Ketika pembahasan RDTR jarang SKPD terkait yang suka untuk melakukan lokasi kota. Ini salah satu pernyataan mungkin bisa ditanggapi. Ya, terima kasih sama Kang Cahya. Oke, jadi terima kasih Kang Cahya. Jadi memang kalau kita di atas kertas, mungkin di atas kertas ya, kita bilangnya di atas kertas, apa rencana detail tata ruang kota itu bahwa RTH itu harus 30%. Nah, tapi kenyataannya bahwa sulit untuk mewujudkan angka yang 30% itu. Sulit mewujudkan angka yang 30%, terutama yang sifatnya publik ya, karena kalau yang 10% mungkin itu bisa kita lihat nanti dari KDH, KDB, KLB, walaupun masih banyak pelanggarannya, masih banyak pelanggaran karena keterbatasan lahan, jumlah keluarga juga yang menyebabkan satu rumah itu untuk ruang hijaunya yang 10% aja untuk sulit diwujudkan. Kemudian yang ini terkait dengan angka yang 20% yang untuk publik. Jadi kalau kita lihat dari kewenangan, jadi kewenangannya itu kan sebetulnya kalau kita berbicara hutan tadi sudah saya sampaikan, kalau menurut peraturan yang terbaru yang pemerintahan di daerah itu bahwa hutan itu kewenangannya sekarang ada di pemerintah pusat, perencanaan, pemanfaatan sama pengawasannya. Tapi berbeda dengan hutan kota, sehingga itu mungkin salah satu alasan
yang menyebabkan kenapa nama hutan kota diganti dengan kata rimba kota begitu. Tapi memang kita harus tetap optimis saja bahwa ruang RTH 20% akan terwujud, apalagi Kang Cahya ini posisinya memang pegawai negeri di dinas. Setidak-tidaknya kita harus tetap optimis untuk memastikan bahwa ruang terbuka hutan kota itu ruang RTH itu ada di angka 30% begitu. Nanti ini juga akan terkait dengan penelitian yang saya lakukan begitu ya, yang saya lakukan tentang akan menilai tentang tingkat kesejukan kesejukan hutan kota di Kota Bandung. Karena saya juga sudah menyimpan data tentang hutan-hutan kota di Kota Bandung udah dalam bentuk peraturan daerah. Memang itu keberadaannya jauh dari masih kurang dari angka 10% ya kalau lihat ke Permenhub. Apalagi sekarang kalau RTH kotanya juga saya rasa ini akan jauh dari angka 30%. Tapi kan optimis kita tetap optimis saja bahwa angka 30% itu akan terwujud begitu kan. Kita kawal aja dalam rencana detail tata ruang Kota Bandung. Kalau Bandung saya rasa rencana tata ruang wilayah Kota Bandung, kemudian ada rencana detail yang bagian wilayah kota, rencana bagian wilayah Kota Bandung. Mungkin seperti itu, Kang Cahya, jawaban dari saya. Ya, disambung belum bilang Pemkot Bandung sebenarnya punya lahan lokasinya di kawasan Bandung Utara. Tapi yang saya perhatikan belum ada rencana untuk buat hutan kota. Bagaimana menurut Bapak agar pemerintah bisa merencanakan dan menganggarkan untuk hutan kota? Langsung. Udah. Dari siapa ya? Dari Kang Cahya. Oke, ini masih Kang Cahya. Jadi gini Kang, sebetulnya kalau tadi sudah saya sampaikan pada bagian terakhir materi yang saya jelaskan bahwa ada yang namanya zona peruntukan dalam rencana detail tata ruang kota itu kan ada dua bagian. Satu zona lindung, satu zona budidaya. Nah, kalau dari zona lindung kan tadi zona lindung itu terdiri dari bermacam-macam begitu ya, peruntukan untuk kawasan lindung begitu. Nah, saya rasa kalau sepengetahuan saya ya, mungkin saya bisa keliru juga. Kalau Bandung Utara itu titik beratnya itu bukan ke RTH, jadi bukan ke ruang terbuka hijau, bukan ke peruntukan hutan kota, tapi peruntukannya itu ke peruntukan kawasan lindung lainnya itu mungkin kawasan, saya juga tidak tahu ya karena memang ini harus lihat dari rencana tata ruang kotanya. Jadi kan RTH itu berbeda dengan ruang hutan lindung, kemudian zona lindung, kemudian zona perlindungan setempat, zona konservasi. Saya rasa yang kawasan Bandung Utara itu termasuk hutan, saya kurang paham ya, tapi sepengetahuan saya dia masuknya ke hutan lindung, bukan ke dalam hutan kota. Jadi saya kan tadi sudah menjelaskan ya perbedaan zona lindung itu. Salah satunya itu RTH. Jadi RTH, kemudian ada hutan lindung, zona lindung setempat, lindung bawahannya seperti itu. Jadi kalau Bandung Utara itu termasuk dalam kawasan hutan lindung. Dan andai kata ini yang tadi disampaikan, untuk membangun hutan kota, maka dia harus ada posisinya dalam rencana detail tata ruang kota bagian wilayah mungkin Bandung Utara ya, dalam RDTR Bandung Utara. Maka ditempatkan satu spot untuk hutan kota. Spot hutan kota memang itu kan tergantung perencanaannya juga, tergantung keberanian, kebijakan daerahnya seperti itu, Kang. Mungkin itu yang jawaban saya. Baik, ada di Raisya, ada dari IAP Papua Barat.
ketua ini, Insinyur Dr. Kuswoyo. Silakan di unmute kalau mau bertanya. Oh ya, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pak Gugu dengar suara saya enggak? Dengar, oke. Ya. Ini pertanyaan saya nih Pak. Selama ini kan pengetahuan saya itu dalam penyusunan dokumen rencana detail tata ruang kita sering kesulitan dalam mencari lahan. Mencari lahan untuk penentuan RTH. Nah, di sini kalau pengetahuan saya itu untuk peningkatan fungsi alami dan kalau kita mengacu di Permen PU nomor 5 tahun 2008 berkaitan dengan ruang terbuka hijau, ada di situ kalau berkaitan dengan fungsi fisik, berkaitan dengan visi kawasan itu ada RTH alami dan non alami. Sedangkan fungsi ada fungsi ekologis, budidaya, estetika dan ekonomi. Maksud saya di sini apakah dalam penyusunan dokumen rencana detail tata ruang ini bisa tidak Pak pemahaman saya itu tidak kita lihat apa namanya, tidak kita lihat ini budidaya atau lindung, tapi di situ kita lihat menggunakan pendekatan sistem. Jadi bisa saja ada pohon berada di dalam kawasan budidaya, begitu juga fungsi lindung. Apakah seharusnya seperti itu atau bagaimana Pak? Soalnya untuk memperoleh 30% ini saya rasa cukup sulit juga dengan kebijakan yang seperti tadi Pak sampaikan, dalam arti ini kan untuk fungsi hutan, untuk kebijakan berkaitan dengan hutan ada di kewenangan pusat. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Dedomi atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan, jadi kita pertama-tama akan berbicara dari peraturan ya, dari ketentuan hukum, peraturan hukum. Jadi tadi yang Dedomi sampaikan. Jadi kalau kalau kita lihat ke Permenhub nomor 7, jadi kalau kita kesulitan sekali, sulit untuk menetapkan lahan seluas 30% untuk kawasan ruang terbuka hijau seperti itu ya. Jadi kalau menurut aturan tadi sudah saya sampaikan juga sih di dalam Permenhub ada yang namanya insentif dan disinsentif itu, Dedomi. Jadi kalau menurut peraturan memang kalau tanah negara mungkin itu tidak akan bermasalah ya. Tapi kalau posisinya di tanah masyarakat, maka itu harus dikenakan, harus ada ganti rugi. Memang biayanya cukup besar ya. Kalau kita berbicara tentang hutan kota, apalagi yang saya sampaikan bahwa hutan kota itu jangan sampai terpinggirkan atau berada di pinggir-pinggir. Tapi katakan kalau sekarang itu kalau untuk hutan kota itu kan sebaiknya ada keserasian gitu, keseimbangan seperti yang disampaikan dalam peraturan Menteri Kehutanan. Nah ini jadi kalau dalam menetapkan mau tidak mau yaitu pemerintah itu harus mengeluarkan ganti rugi. Kalau dia kan sudah menetapkan peraturan tentang luasan hutan kota kalau dilihat Permen itu 10%. Ya konsekuensi logisnya juga dia harus mengeluarkan biaya untuk agar bagaimana luasan hutan kota itu terwujud, bagaimana ruang terbuka hijau RTH yang 30% itu terwujud begitu, Dedomi. Jadi ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau pemerintah menetapkan hal seperti itu, ya dia juga harus ada konsekuensi logisnya juga untuk mewujudkan angka yang 30%. Kemudian yang tadi yang Dedomi sampaikan juga tentang pohon yang ada di kota ya, di kawasan budidaya. Jadi kan kita sudah sepakat ya dalam peraturan dalam Undang-Undang ATR 16 tahun 2018 bahwa hutan kota itu
fungsinya lindung. Jadi kalau yang namanya lindung itu fungsinya lestari, fungsi ekologis gitu ya. Fungsi ekologis walaupun ada fungsi wisata, penelitian seperti itu kan, rekreasi untuk yang kawasan hutan kota. Tapi titik beratnya tetap ada di fungsi sebagai kawasan lindung. Sedang pohon, sekarang Dedomi bertanya tentang kawasan pohon yang berada di budidaya. Tadi saya sudah sampaikan juga tentang pengertian hutan kota. Jadi pengertian hutan kota yang berada di Indonesia dengan di luar negeri atau di negara tetangga yang dekat itu sangat berbeda sekali begitu. Berbeda ya. Jadi kalau hutan kota di luar negeri itu kan rata-rata bahwa terkait semua pohon yang tadi didomikan pohon kan, pohon yang berada di kawasan kota itu adalah bagian dari hutan kota. Kalau di Indonesia itu tidak bisa menetapkan bahwa pohon yang ada di kawasan budidaya sebagai hutan kota. Karena kesepakatannya kalau dalam peraturan ini, walaupun ya peraturan ya, kalau peraturan itu kan harus diikuti, bahwa hutan kota itu merupakan bagian dari ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari zona lindung. Jadi ini kesepakatannya seperti itu. Jadi mau tidak mau bahwa hutan kota itu kalau di Indonesia merupakan bagian dari kawasan lindung dan bukan dari kawasan budidaya. Jadi beda pengertian antara pengertian hutan kota di negara kita sama di negara lainnya. Mungkin itu Dedomi. Kalau kurang jelas nanti kita ngobrol di rumah aja. Ya, makasih. Makasih. Baik, kita lanjut di kolom chat. Berdasarkan Permen PU 2008 tadi tentang penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk. Ini dari fase. Kenapa saat ini fokus penyediaan lebih pada proporsi 30% itu, kenapa tidak berfokus pada jumlah penduduk? Dari siapa? Fase. Fajai. Ya. Mas Fajai. Ya. Ya. Gini ya, Mas Fajai. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang pertama-tama yang booming itu ya peraturan itu kan dari undang-undang dulu ya, dari tingkatannya. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu kan undang-undang. Jadi kalau dalam undang-undang kan sudah mencanangkan bahwa ruang terbuka hijau itu 30 luasannya minimal 30%. Kemudian dalam permen, kalau saya itu permen PU yang nomor 5 yang tentang ruang terbuka hijau itu, bahwa disampaikan tadi saya jelaskan juga ada pendekatan dari jumlah penduduk. Ada juga kalau dari permen HUT, di permen HUT itu juga sama dari jumlah penduduk, cuman dia tidak menyebutkan luasannya, hanya dia menyebutkan bahwa luasan kota, hutan kota itu adalah 10%, luasannya adalah 10%. Kenapa lebih cenderung ya? Ini sebetulnya gimana ya? Tergantung perencanaan kota dalam merencanakan rencana detail tata ruang kota. Jadi kalau rencana detail tata ruang kota kan itu angka pertimbangan angka minimal ya, angka 30%. Kemudian juga kan dalam rencana detail tata ruang kota itu, kita dalam merencanakan ya Mas Fasaid ya, kita kan biasanya melihat kecenderungan perkembangan penduduk sampai akhir perencanaan 20 tahun, jumlah penduduk berapa, lalu sebetulnya kita bisa hitung kebutuhan ruang terbuka hijaunya, salah satunya untuk hutan kota. Ini memang sebaiknya antara berdasarkan undang-undang penataan ruang juga berdasarkan yang permen PU ini dibandingkan begitu kan, bisa ketahuan kebutuhannya sebetulnya kalau dari jumlah penduduk berapa, kemudian dari angka 20%, angka 20% itu apa sudah terpenuhi enggak? Kalau memang di bawah tetap aja minimal luasannya harus 20%, tapi kalau dari proyeksi penduduk angkanya itu kebutuhannya akan jauh di atas angka 20%,
maka jumlah penduduk yang digunakan karena angka 20% yang publik itu sifatnya hanya jumlah minimal ya, jumlah minimal. Jadi bisa juga menggunakan dari pendekatan dari jumlah penduduk. Jadi ada beberapa pendekatan sih. Tadi sudah saya sampaikan dalam seperti yang disampaikan dalam Permenhub. Karena kalau kita mengacu kepada rencana detail tata ruang yang Permen ATR itu kan hanya disebutkan RTH merupakan bagian dari kawasan zona lindung. Zona lindungannya itu aja, nggak disebutkan sampai luasannya harus berapa. Yang luasannya ada di undang-undang sama di Permen PU itu yang yang pendekatannya dari jumlah penduduk. Mungkin itu Mas Rasa. Makasih. Oke, baik, lanjut dari Fatur Rahman. Untuk ekologis gambut selain diatur dalam Kepres 3290 yang antara lain mengatur zona lindung gambut, pada PP 71 2014, JO PP 57 2016 juga didengar dengan adanya fungsi lindung ekosistem gambut atau FLEG yang arahannya untuk 1 penelitian, 2 pendidikan, 3 penelitian, 4 jasa ekosistem. Ini hanya tambahan saja mungkin ya, nggak tanya. Oh ya, gitu saya sepakat. Iya, Ya, lanjut dulu. Oke, baik. Kalau tadi ada yang nyambung, jalur hijau masuk kategori apa? Hutan kota, taman kota, atau yang lain? Jalur hijau. Oke. Jadi ini kalau kita berbicara berdasarkan kalau di luar negeri, saya bicara luar negeri dulu yang tadi saya sampaikan kenapa saya ulang pengertian hutan kota yang sebetulnya sudah saya sampaikan juga di webinar pertama, saya ulang lagi sampai yang di webinar kedua tentang jalur hijau. Jalur hijau apa termasuk hutan kota atau bukan, begitu ya? Dari siapa, Mas? Oh, dari Mas Fasda lagi ya. Gini ya, Mas Fasda. Kalau jalur hijau ini kalau jelas kalau mengikuti peraturan luar negeri dia peraturan dia termasuk bagian dari hutan kota. Di Indonesia tadi saya sampaikan dalam yang disebut dengan hutan kota itu ada yang bersifatnya seperti jalur seperti jalur hijau, kemudian ada yang sifatnya menyebar, ada yang sifatnya mengelompok begitu. Tapi di ketentuan di Indonesia itu sekarang kalau hutan kota kenyataannya di lapangan itu hutan kota dalam bentuk mengelompok, kemudian dalam bentuk menyebar, dalam bentuk jalur hijau, tapi kalau tidak ditetapkan oleh pemerintah bahwa itu namanya hutan kota, maka itu bukan hutan kota. Tapi kalau jalur hijau itu ditetapkan sama pemerintah bahwa itu hutan kota, maka itu disebut hutan kota. Tapi kalau saya secara pribadi, ya Mas Pas saya akan mengatakan bahwa itu adalah hutan kota. Itu merupakan bagian daripada hutan kota. Intinya saya itu apa yang saya sampaikan, saya mengacu, saya pendapat dengan yang pengertian hutan kota yang ada di luar. Pokoknya yang namanya pohon yang berada di dalam kota itu merupakan bagian hutan kota. Tapi kalau Mas Fasa menanyakan apakah itu bagian hutan kota atau bukan, kalau kita mengacu kepada peraturan, kalau dia ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan kota, itu merupakan hutan kota. Tapi kalau dia tidak ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan kota, maka jalur hijau itu bukan hutan kota. Itu jawabannya. Ini terkait yang 30% tadi, Pak, dari Muhammad Mutakin Asikin, perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang lagi trending. Sepertinya yang 30% itu malah sudah tidak ada. Pak Ko mau menanggapi? Saya nggak bisa memberikan jawaban ya kalau itu memang dalam undang-undang yang buku tebal itu ya, yang karena memang belum baca. Tapi intinya memang itu juga pernah ada di komen di Facebook saya mengatakan bahwa
memang ada pembantaian kata istilahnya, jadi apa faktor lingkungan, jadi kayak RTH. Mungkin salah satunya itulah yang RTH 30% itu dihilangkan. Tapi ada konsekuensi ekologis yang harus diterima apabila RTH itu ditiadakan, kemudian itu akan menyebabkan ya kalau nggak ada peraturan itu kan nanti kawasan terbangun akan semakin banyak. Nanti ada yang namanya konsekuensi ekologis yang harus dibayar. Tadi kan saya dalam Permenhub sudah dijelaskan bahwa fungsi utamanya kalau dari Permenhub itu ekologis. Jadi ini akan menyebabkan ya, nah yang akan dibahas nanti di webinar ketiga, suhu udara di kota akan semakin panas. Ini kalau memang pohon-pohon di perkotaannya itu semakin berkurang. Kemudian polusi udara akan semakin meningkat begitu ya. Ada polusi udaranya akan semakin meningkat kalau jumlah pohon di perkotaan semakin berkurang. Jadi intinya begitu ya. Kalau memang tidak ada ditiadakan, ya itu kan tergantung kebijakan di atasnya. Tapi akan ada konsekuensi ekologis yang harus dibayar untuk semuanya itu. Begitu Mas, makasih. Ya. Oke, selanjutnya dari Ferdi Fitria Relian. Ada studi kasus di sebuah perkotaan berdasarkan kondisi existing yaitu RTH kota, akan tetapi berdasarkan penilaian pribadi saya atau pribadi Ferdi, termasuk RTNH atau ruang terbuka non hijau. Karena dari luas taman RTH tersebut hanya 20% dari luas RTH yang memiliki tanaman atau hijau, dan 80%-nya lahan yang diperkeras. Pertanyaan saya termasuk RTH atau RTNH? Terima kasih. Jadi yang namanya yang namanya RTH itu kan kalau kita lihat ruang terbuka hijau ya. Jadi ada ruang terbuka hijau, ada ruang terbuka non hijau. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Mas Ferdi itu adalah ruang terbuka non hijau. Itu bukan ruang terbuka hijau. Sekarang kita tahu bahwa ruang terbuka hijau kan terdiri dari hutan kota, taman, tapi intinya itu kalau itu bukan peletakannya bukan untuk tanaman atau itu kategorinya sebagai ruang terbuka non hijau ya, seperti paving block seperti itu. Nah, itu kategorinya seperti itu. Tapi intinya nanti itu akan dibahas di webinar ketiga yang tentang panas perkotaan. Kalau memang lantai kotanya itu terdiri dari paving block, aspal, bangunan, beton, efeknya seperti apa begitu. Terima kasih. Selanjutnya dari J. Tommy Rompas. Apa perbedaan antara hutan kota dan taman kota? Dan apakah 30% luasan harus pada suatu kawasan atau bisa di beberapa wilayah hingga mencapai 30%? Adakah korelasi hutan kota dengan suhu udara lokal? J. Tommy Rompas. Terima kasih Pak Tommy. Jadi sebetulnya saya sudah sampaikan ya tadi ya pengertian antara pengertian tentang hutan kota. Jadi hutan kota menurut saya ini kan tentang saya. Menurut Permen, menurut PP 6 menurut peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2002 ya, sama dengan berdasarkan yang satu lagi berdasarkan Permenhub begitu ya, rapat itu tentang hutan kota. Mungkin saya tidak menjelaskan lagi ya apa itu hutan kota, tapi intinya adalah tanaman yang berada di kawasan perkotaan yang bisa mengelompok, menyebar, ditunjuk oleh pemerintah sebagai hutan kota, ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan kota. Intinya begitu ya tentang hutan kota. Sekarang apa itu dengan taman kota ya Mas ya? Jadi kalau kesamaannya antara hutan kota dan taman kota kalau lihat dalam Undang-Undang ATR nomor 16 tahun 2018 itu sama-sama merupakan ruang terbuka hijau ya, taman hutan kota, ruang RTH ruang terbuka hijau, kemudian hutan kota ruang terbuka hijau, kemudian taman kota
ruang terbuka hijau. Tapi kalau kita pendekatannya yang namanya hutan kota, itu akan lebih titik beratnya itu ke keanekaragaman hayati, ke ekologis, kepada fungsi hutan ya, fungsi hutan gitu. Fungsi hutan yang berada di intinya yang hutannya itu berada di kota. Tapi titik beratnya itu ke fungsi ekologisnya. Tapi kalau yang taman kota kan, kalau taman kota itu untuk rekreasi, taman bermain seperti itu. Tapi pasnya bagaimana itu taman kota, memang ini harus saya baca ulang ya, mungkin ada di peraturan yang saya rasa ini posisinya ada di peraturan yang peraturan Menteri PU yang nomor 5 tahun tentang ruang terbuka hijau, apa itu taman kota. Tapi kalau saya pribadi menganggap bahwa kalau hutan kota itu lebih titik beratnya ke ekologisnya, walaupun ada untuk rekreasi, tapi intinya itu ke ekologis. Kalau ke taman kota itu fungsinya ke rekreasi. Walaupun sama ya, ini dia ruang terbuka hijau, maksudnya kawasannya itu banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon dan tanaman-tanaman begitu. Intinya begitu. Terima kasih. Selanjutnya dari Nur Hidayah, bagaimana strategi pencapaian untuk kawasan perkotaan tentang syarat RTH 30%, namun belum tercapai? Apakah lahan RTH privat milik Angkatan Udara di perkotaan bisa dijadikan pemenuh 30%? Itu aja. Baik, ini ada angkatan udara ya di bawah ya. Jadi intinya itu kan rencana detail tata ruang itu sifatnya 20 tahun. Dan kita akan mewujudkan angka 30% itu pada 20 tahun berikutnya di akhir tahun perencanaan. Tapi dalam tahapannya itu kan ada program tahunan, jangka menengah, jangka panjang seperti itu ya untuk mewujudkan angka 30%. Nah, ini untuk mewujudkan itu ya tergantung dari rencana detail yang disusun, jadi tahapannya seperti apa. Kemudian ada dukungan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan angka 30%. Tadi yang saya sampaikan juga dalam Permen Kehutanan itu ada yang namanya insentif, disinsentif gitu. Ya jadi kalau memang harus ingin mewujudkan angka itu, kalau sifatnya tanah pemerintah mungkin tidak bermasalah. Tapi kalau itu sifatnya masyarakat, maka itu harus ada ganti rugi. Nah, itu harus ada ganti rugi yang dikeluarkan untuk mewujudkan hutan kota yang agar terwujud angka 30%. Kemudian yang tadi disampaikan Mas yang privat 10% ya? Jadi kalau ini kan yang kita bukan berbicara kepemilikan ya, kalau privat, tapi kalau privat itu kan yang saya menjelaskan yang namanya privat itu kan milik pribadi. Jadi kalau dalam rencana detail tata ruang itu kita akan bicara tentang coupling rumah, tentang KDB, kemudian KDH ya, koefisien dasar hijau. Nah, itu yang harus pengertian privat itu milik perorangan begitu. Kalau memangnya itu milik Angkatan Udara ya, tapi dia posisinya dalam bentuk posisinya dalam rumah-rumah. Nah, itu yang yang harus menyesuaikan yang KDH privat yang minimal 10%. Tapi itu tergantung dari rencana detail tata ruang kotanya. Biasanya ada KDH-nya sudah menentukan ya di atas 10%, mau tidak mau ya itu harus di atas angka 10%. Tapi kalau dalam satu hamparan itu kategorinya bukan privat. Jadi kalau yang privat itu milik pribadi perorangan begitu ya. Bukan kalau dalam satu hamparan kan itu milik TNI itu milik kategorinya adalah milik pemerintah yang milik angkatan begitu. Begitu maksudnya. Yang terakhir ini Pak, dari M. Arif Unisba. Apakah ada ketentuan atau hasil kajian tentang jarak maksimal yang diperbolehkan antar lokasi RTH
karena RTH merupakan pengatur iklim mikro wilayah sekitar RTH, bukan untuk mengatur iklim seluruh kota. Ini kalimat lain. Apakah ada ketentuan atau hasil kajian tentang jarak maksimal yang diperbolehkan antar lokasi RTH? Karena RTH merupakan pengaruh iklim mikro dalam kurung wilayah sekitar RTH, bukan untuk mengatur iklim seluruh kota. Baik, terima kasih Kak Arief ya. Sebetulnya ini akan dijawab di webinar yang ketiga ya. Kita akan membahas tentang urban heat island, tentang pulau panas perkotaan begitu ya. Apa efeknya kalau karena kawasan memenuhi sih kawasan sampai dengan angka 30% atau 30% ruang terbuka hijau, 10% misalnya dalam kondisi hutan kota, tetapi berada di pinggiran kawasan di kawasan perkotaan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan apakah ada jarak antara antara hutan kota ya. Jadi kalau kita mengacu kepada peraturan misalnya kepada peraturan ATR yang nomor 16 tahun 2018 itu hanya menyebutkan bahwa hutan kota merupakan RTH, merupakan kawasan lindung, tidak menyebutkan jaraknya harus bagaimana. Beda dengan yang RTH yang ada yang di bawahnya seperti ada taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, kemudian RW, RT, kan itu sudah jelas ya. Jadi dalam satu kota biasanya menempatkan taman kota di mana, kemudian dalam satu kecamatan menetapkannya di mana, biasanya letak-letaknya itu tidak jauh dari kantor Pak Camat begitu. Kemudian kelurahan juga sama. Tapi untuk yang namanya hutan kota, jadi hutan kota ini tidak disebutkan, dan kalau dalam peraturan, dalam ketentuan itu tidak disebutkan harus berapa jarak antara lokasi ya, karena kan hutan kota itu kalau lihat dari permennya itu ada yang sifatnya itu di pemukiman, bisa mengelompok, bisa menyebar, bisa di kawasan industri seperti itu. Tapi sebaiknya, karena tadi saya sampaikan bahwa fungsi daripada hutan kota itu untuk menurunkan suhu, kemudian untuk polusi itu. Memang ini pinter-pinter perencanaan tata ruang aja ya dalam merencanakan tata ruang. Tapi intinya nanti akan dibahas di webinar ketiga, yaitu tentang pulau panas perkotaan, urban heat island itu. Jadi akan melihat sebaiknya seperti apa sih, jadi apa dampaknya. Tapi intinya itu, jadi suhu udara perkotaan kalau semakin dia ke pusat, dia akan semakin panas ya, kalau intinya. Semakin ke pinggir, dia akan semakin sejuk begitu. Jadi kalau penentuan itu jaraknya itu tidak ada ketentuan. Jadi ini tergantung pinter-pinter ada perencanaan rencana tata ruang yang disusun. Karena ini akan terkait juga dengan kondisi fisik kawasan, kecenderungan perkembangan, kondisi existing kawasan, permasalahan kawasan begitu. Jadi banyak-banyak hal-hal yang dipertimbangkan dalam penentuan jarak hutan kota. Tapi secara lebih rinci nanti akan saya bahas di webinar yang ketiga begitu. Terima kasih. Ya, ada terakhir ini Pak. Apakah ada kewajiban atau keharusan dari kecamatan atau kelurahan untuk menyediakan taman dan berapa luasan? Jadi kalau kita mengacu ke Permen ATR 16 tahun 2018 itu, bahwa RTH itu kan terdiri dari hutan kota, kemudian taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, RT, seperti itu ya. Sehingga pertanyaan, berapa luasan yang ada di pembentukan luasan untuk taman itu yang berada di kecamatan, ya, taman kelurahan, taman RW, taman RT. Ini saya jawabannya aja dengan ini aja ya, maksudnya silakan dibaca aja tentang itu Permen dari Permen PU nomor 5 tahun Permen PU tahun Permen PU nomor 5 tentang ruang terbuka hijau. Yang covernya warna hijau itu ada warna hijau. Nah, di situ sudah dalam bentuk tabel, jadi saya tidak hafal angka-angkanya, tapi itu bisa dilihat dari Permen yang nomor 5 tahun
2008 tentang ruang terbuka hijau. Jadi Permen PU nomor 5 tahun 2008 tentang ruang terbuka hijau. Jawabannya ada di situ begitu. Makasih, Mas. Oke, baik, ada yang mau bertanya dari peserta, langsung aja dibuka mikrofonnya. Masih ada waktu sebentar sebelum kita akhiri. Mas, potong. Oh iya. Saya minta untuk peserta untuk menyalakan videonya karena kita mau foto untuk di capture. Minta tolong untuk peserta untuk menyalakan videonya, akan kita capture sebentar saja, nggak sampai 1 menit. Minta tolong untuk peserta untuk menyalakan videonya biar kita foto bersama. Minta tolong untuk peserta untuk menyalakan videonya. Iya, saya capture dulu sebentar. Oke, sekali lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup, silakan dibuka mikrofonnya. Kalau nggak ada, nanti kita akhiri. Untuk materi nanti akan kita kirim di email yang sudah dicatat di form untuk absensi. Jadi kita akan kirim di email masing-masing. Semuanya akan dapat. Kalau ada yang mau bertanya, masih ada yang bertanya, silakan. Mas mau minta konfirmasi saya sebentar. Iya. Dari mana? Halo. Ya, dari Pak Muhammad. Kutakin. Ya, silakan Pak Kutakin. Ya, dari Makassar ini, Mas. Siap. Ya, saya mau minta konfirmasi aja ini dari Mas Kuku. Apa kalau mendengar penjelasan tadi saya menyimpulkan sepertinya permen tentang hutan kota tadi dengan undang-undang penataan ruang atau regulasi penataan ruang lainnya kelihatannya belum tersinkronisasi dengan baik. Apa betul seperti itu kalau yang saya pahami? Ya. Itu, Mas. Kamu takin ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi gini Pak, kalau tidak tersinkronisasi saya sepakat begitu Pak. Jadi kayak gini ya Pak, saya ambil contoh yang lagi tren itu. Jadi kalau dalam yang tadi yang saya sampaikan dalam peraturan yang ATR yang baru itu, kata hutan kota itu diganti dengan kata rimba kota begitu. Saya yakin dan saya berkeyakinan bahwa kalau kita bertanya ke orang kehutanan, kalimat hutan kota itu tidak bisa diganti dengan kata rimba kota begitu ya. Kemudian kalau kita lihat dalam permen kehutanan sendiri, dalam permen HUT yang nomor 5 itu, dia menyebutkan rencana tata ruang wilayah kota, apa yang tentang hutan kota itu posisinya. Sedangkan kalau kita lihat kalau orang tata ruang bilang itu, dia itu posisinya itu di rencana detil tata ruang kota yang skala 1/5000 begitu. Dan saya juga berkeyakinan bahwa dalam penentuan permen HUT itu tidak melibatkan orang-orang yang berkompeten di dalam rencana detil tata ruang kota.
Kemudian dalam penentuan angka 10%, Pak. Jadi kalau dalam Permen HUT ATR itu kan bahwa hutan kota itu luasannya itu 10% dari luasan luasan kota. Tapi kalau kita berbicara di tata ruang di Permen ATR, tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa luasan hutan kota itu harus jatuh di angka 10%, Pak. Jadi saya karena saya basic saya kan planologi begitu, tata ruang kota S1 S2 tata ruang kota juga, kemudian kehutanan juga. Jadi jadi saya juga baru tahu pas kuliah di kehutanan bahwa ada permen kehutanan yang menyatakan bahwa luasan hutan kota itu 10% begitu, Pak. Intinya seperti itu, Pak. Kalau tidak tersinkron, saya jawab sepengetahuan saya, Pak. Jawabannya iya, Pak. Terutama kata yang lagi ngetren ini akan berdampak panjang itu kata rimba kota ini, Pak. Nanti jangan sampai sarjana yang spesifikasinya tentang hutan kota jadi senjata sarjana rimba kota begitu kan rancu, karena kalau lihat di luar negeri kan hutan kota itu urban forest, bukan urban jungle gitu, Pak. Kalau jungle itu kan hutan. Kemudian pengertian kan kalau dari peraturan itu orang tidak tahu apa rimba kan. Kalau orang kehutanan itu mengartikan rimba itu hutan alam, hutan yang masih rapat begitu, yang jarang terjamah begitu ya. Kayak tarsan begitu ya. Kan tidak bisa kita menyamakan dengan rimba ada di kota. Begitu seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Masih ada? Kalau sudah nggak ada, untuk sesi yang webinar sesi 2 ini akan kami akhiri. Nantikan lagi di sesi ketiga webinar tentang hutan kota. Nanti kita kirim di grup. Dan jika kemarin kan ada yang saya gabungkan di grup hutan kota, jika dirasa itu penting, mari kita bertahan di grup. Jika mau keluar nggak apa-apa, karena acara webinar yang kedua memang sudah selesai seperti yang saya bilang kemarin, untuk supaya bertahan sampai acaranya selesai. Dan ini sudah selesai. Jika ada yang mau keluar dari itu serasa nggak apa-apa, kalau memang itu dirasa penting, mari kita sama-sama sharing informasi terkait tentang hutan kota. Dari admin seperti itu yang kami sampaikan. Untuk sertifikat bisa menghubungi admin di 0821 37 0821 4353 4500, 0821 4353 4500. Sertifikat ada Rp30.000 jika berminat untuk mendapatkan sertifikat. Kalau tidak apa-apa. Yang penelitian skripsi. Untuk yang penelitian atau skripsi terkait hutan kota kita berikan gratis, tapi kirim fotonya, sampulnya di admin. Dan untuk materi nanti kita akan bagian dengan email, seperti yang saya sudah bilang tadi. Untuk sertifikat maksimal 2 hari dari sekarang, jadi maksimal nanti hari Senin maksimal baru dikirimkan, karena harus tanda tangan dan cap di sekretariat IAB Provinsi Papua Barat. Dari kami, jika ada kekeliruan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuko mau menyampaikan sesuatu, silakan. Mohon dinyalakan di speaker ini, nyalakan semua. Oh ya, speaker boleh dinyalakan semua. Ini akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik semua yang telah mengikuti acara webinar ini. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Kemudian kalau memang ada kritik, saran yang ada pertanyaan yang belum tersampaikan, bisa langsung kalau mau langsung ke saya pertanyaannya bisa langsung di WA pribadi aja. Sudah nomornya sudah saya adakan di grup, saya gabung di grup tersebut.
bisa ini kan, kalau mau pertanyaannya di-share di grup juga tidak apa-apa, kalau secara pribadi juga tidak apa-apa, tapi harap pertanyaannya yang terkait dengan materi yang yang disajikan tentang hutan kota. Akhirnya saya mengucapkan, saya tutup aja dengan sebuah sebuah kalimat bijak. Jadi saat terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, dan saat yang terbaik untuk menanam pohon yang kedua adalah hari ini, saat ini. Baik, saya tutup aja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama, makasih Pak. Ya, Tende. Terima kasih. Makasih. Ya, Atur nuhun, atur nuhun. Nunggu yang berikutnya. Ya, nanti. Makasih Bu. Ya. Oke Mas, kita live. Makasih banyak.